Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kelihatan matanya sudah ada yang 5 watt, ada yang masih tegar ya. Ya, tegaring-garing. Apa kabar? Kita hari ini berjumpa lagi dalam sesi pendidikan agama Islam dulu seperti minggu sebelumnya. Kita masuk pada pelajaran sumber hukum Islam. Kita berdoa dulu seperti biasa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas dulu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Diridhoi oleh Allah dan kita juga selamat di dunia dan akhirat. Anak-anak sekalian, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti aktif semua gitu ya. Banyak alhamdulillah. Memang minggu kemarin ada yang satu, ada yang sakit. Alhamdulillah hari ini sudah sehat semuanya. Segar-bugar meskipun sudah karena siang ini sudah ngantuk-ngantuk ya. Nah, tapi dengan ngantuk itu pahalanya lebih besar karena semakin godaan besar semakin besar pahalanya karena kita menuntut. Minggu kemarin topik kita apa? Kewajiban menuntut ilmu. Oke, kewajiban menuntut ilmu. Nah, kewajiban menuntut ilmu di situ sudah kelihatan itu. Kewajiban menuntut ilmu. Apa hukum menuntut ilmu itu? Siapa? Katakan. Oke, mohon. Oke. Hukum menuntut ilmu adalah Lain. Menurut hukum ilmu fardu ain, ilmu itu sebagai dasar menjalankan kewajiban-kewajiban agama atau kehidupan sehari-hari gitu ya. Sebagai contoh ilmu bersuci atau ilmu tata cara sholat, atau bagi seorang yang berkaitan dalam bidangnya, dia wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan bidangnya agar pekerjaannya baik dan terhindar dari kesalahan yang mereka itu fatal. Oke, yang pertama adalah fardu ain. Kalau itu menyangkut kebutuhan pribadi kita. Apa kebutuhan pribadi kita? Bersuci. Kalau di dalam beragama ya, apalagi misalnya Bapak sebagai guru, berarti Bapak memiliki kewajiban secara pribadi untuk menggali pengetahuan tentang keguruan seperti itu kewajiban fardu ain. Ada lagi yang lain? Ya. Oke. Nah, bisa juga itu namanya hukumnya fardu kifayah. Ya. Nah, jika ilmu yang dipelajari merupakan kebutuhan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing, seperti misalnya yaitu seorang ahli kesehatan. Oke, kewajiban berarti ada fardu ain, ada fardu kifayah. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk ketiga guru kita. Berarti Bapak menyimpulkan kalian masih ingat apa yang kita pelajari minggu-minggu yang lalu itu. Kita masuk pada proses pembelajaran sumber hukum Islam. Agar lebih intensnya kalian kita bagi berkelompok. Jadi kalian nanti setelah Bapak memberikan stimulan rangsangan dengan tayangan video nanti dan juga materi-materi yang akan disampaikan, kalian berdiskusi untuk memperdalam. Oke? Pembagiannya seperti yang biasa atau seperti yang kita bagi tadi. Diserahkan kalian untuk membagi
di sini kelompok 1, 2 di belakang, 3, 4, 5 gitu ya. Gitu. Jadi silahkan kalian untuk membagi kelompoknya sesuai dengan nomor yang kalian miliki. Nomornya kalian miliki. Silakan. Pembelajaran tentang sumber hukum Islam ini tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama kalian itu setelah belajar ini mampu menghayati dan mengamalkan materi sumber hukum Islam ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang kita yakini. Itu tujuan dari pembelajaran kita dalam sumber hukum Islam ini. Nah, ini kita awali pembelajaran ini dengan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah ayat tentang kewajiban kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak hanya itu, wa ulil amri minkum, dan kita juga disuruh taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Ini ayat yang menyuruh kita kalau terjadi sesuatu maka kita kembali ke 3 pokok itu, kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulama. Baik. Nah, kita berbicara tentang sumber hukum Islam. Di dalam Islam itu dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur. Ada ketentuan-ketentuan bagaimana kita menjalani hidup sesuai ketentuan syariat agama. Apa itu ijtihad? Kesungguhan para ulama untuk memikirkan dan menghasilkan sebuah keputusan hukum. Baik, untuk lebih jelasnya kita nonton. Ajaran Islam bersumber kepada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a. Dikatakan hadis, padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Hadis ini sifatnya tertolak. Dasar hukum atau dalil dibolehkannya ijtihad diantaranya adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 105. Berikutnya, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tadi penjelasan tentang Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Al-Quran sumber utama, hadis itu
boleh jadi hadis itu menjelaskan isi kandungan Al-Quran, bisa juga hadis memperkuat isi kandungan Al-Quran, dan bisa juga hadis itu membuat atau menimbulkan hukum baru. Asal-muasalnya nggak ada dalam Al-Quran. Lalu karena hadis ingin menjelaskan lebih rinci lagi, maka hadis menimbulkan sebuah hukum yang baru selain dalam Al-Quran. Nah, itu cara para ulama menetapkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Silahkan kalian untuk berdiskusi, dan diharapkan diskusinya alot tentang definisi Al-Quran, fungsi Al-Quran, tentang hadis, dan lain sebagainya. Silahkan berdiskusi, nanti saya sambil menilai kegiatan aktivitas kalian di masing-masing kelompok. Oke, sudah siap? Oke, gunakan alat media kalian, ada handphone, gunakan untuk mencari sumber-sumber bacaan di sumber yang lain ya. Silakan untuk berdiskusi. Oke. Oke, sudah? Sudah ya? Untuk presentasi ini kita minta kelompok terakhir, kelompok 5 ya, untuk presentasi. Yang lainnya nanti menyimak apa yang kurang tepat, apa yang perlu dipertanyakan, silakan pertanyakan. Kalian boleh berbeda pendapat selama dalam belajar. Gitu. Kalian boleh berbeda pemikiran dalam mencari kebenaran. Oke, kita upload dulu untuk kita semua. Kita persilahkan kepada kelompok 5 ya untuk presentasi hasil diskusi pada hari ini. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini di dalam kelas ini. Perkenalkan, nama saya Wilan Nurul Zahra yang akan bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini dengan topik yang kami bawakan adalah hubungan Undang-Undang Dasar Indonesia dengan Syariat Islam. Anggota kelompok saya yang pertama yaitu adalah Aprilia Asyafri, Nur Zahra, Nur Intan Yuniati, Emrisni Ramadan, dan Andi Dermawan. Saya persilahkan untuk Aprilia Asyafri. Hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hubungan demokrasi Pancasila dengan siberhukum Islam. Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk membangun dan kesejahteraan rakyat, untuk menentukan perkara sesuai dengan syariat yang paling menguntungkan bagi rakyat. Dengan penerapan syariat, maka hukum sebagai warisan negara barat akan hilang dengan sendirinya. Demokrasi di Indonesia sebagian sudah sesuai dengan demokrasi Islam. Baik, sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab yang hanya dibatasi dalam waktu 5 menit dan selama
perwakilan dari kelompok 4 ingin menyatakan pendapat bahwa Pancasila tidak sepenuhnya mencerminkan Indonesia karena masih menerima pendapat dari manusia yang tidak tahu bahwa bangsa tempatnya salah dan tidak. Kenapa kita tidak langsung saja mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis yang kita ketahui Al-Quran adalah wahyu yang pasti kebenarannya dan Al-Hadis bersumber langsung dari Nabi Muhammad yang dilakukan, diucapkan dan turunkan dari Tuhan ke Nabi. Baik, terima kasih untuk Salma. Pertanyaannya atau pendapatnya akan kami simpan dulu. Adakah yang ingin bertanya lagi atau memberikan pendapat? Baik, silakan. Kami sependapat dengan kelompok nomor tadi karena negara Pancasila masih belum jelas hukum tentang koruptor dan zina. Padahal dalam Al-Quran jelas bahwa koruptor itu curiung rakyat dan wajib dibawa perannya. Terima kasih untuk Salma dan Siti Sabrina terhadap pendapatnya. Dan pendapatnya akan kami jawab oleh teman saya yaitu Ulama yang diakui oleh umat Islam dan negara yang dibuat oleh pemerintah agar pemerintah antara eksekutif dan legislatif yang kita tahu mereka ini adalah orang-orang pilihan dan berpendidikan yang mumpuni. meski tidak menyatakan secara langsung berundang-undang agama, namun nilai Pancasila sejalan dengan nilai agama. Selanjutnya, dengan Pancasila juga semua keyakinan mampu difasilitasi dan dijadikan dan dijalankan dengan bebas dan bahkan dilindungi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus dulu. Sedikit Bapak jelaskan kalau Al-Quran dan Al-Hadis insya Allah itu persoalan yang pasti. Ijtihad itu ada yang dinamakan dengan ijma, ada yang dinamakan dengan qiyas. Kata ulama Mesir, kalau mau takbiratul ihram itu harus berniat di dalam sholat. Dan yang lainnya tidak ada yang komentar, berarti itu ijma namanya. Ijma kesepakatan. Nah, ijma itu kesepakatan. Ada yang kedua selain ijma sukuti, ada maudhu'i namanya. Ijma di dalam satu wilayah saja. Karena fungsinya memabukkan, maka diambil hukum khamar. Khamar dulu memabukkan. Paham? Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Sebelum kita tutup, Bapak minta kalian menanggapi. Ada yang mengevaluasi, ada yang memberikan refleksi. Silakan, ada 3 orang. Oke, silakan. Gerak. Sangat terima kasih Pak, dan kami cukup memahami materi pelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Indra. Dimas, silakan Dimas. Seperti kedua rekan tadi, saya memberikan saran untuk mengaji lebih dalam mengenai hijab karena banyak makna dan seperti apa bentuk-bentuknya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk semua. Untuk mencari jalan Tuhan yang sebenar-benarnya itu tidak boleh kita memvonis orang ini pasti masuk neraka karena neraka itu bukan milik kita. Neraka itu milik Allah. Kita meminta kepada Tuhan untuk selalu diberikan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf kalau terdapat kesalahan kekhilafan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.